Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kata COVID-19 kini tidak lagi asing di telinga kita. Karena mungkin hampir setiap hari kita dengar, kita baca kata COVID-19, baik di media sosial, media televisi, koran, dan lain sebagainya. Sehingga dulu awal tahun 2020 yang mana kita tidak mengenal kata COVID-19, sekarang hampir semua orang sudah mengenalnya. Karena bukan tidak terasa, bahkan sangat terasa, hampir 1,5 tahun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, yang mana dampaknya itu luar biasa. Dari berbagai macam bidang itu kena imbasnya, mulai dari bidang ekonomi, bidang sosial, bahkan bidang pendidikan dan keagamaan pun ikut kena imbasnya. Oleh karena itu penting bagi kita agar kita tidak kemudian menyerah, kita tidak lagi putus asa, dimana ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan, para pedagang omsetnya menurun, para petani harga pertanian juga menurun, bapak ibu guru, para siswa juga mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, ini jangan menjadikan kita kemudian berputus asa, menyerah, dan tidak berbuat apa-apa. Kita harus tetap yakin, kita harus tetap optimis. Kita jalani hidup ini dan yakin bahwa nanti pandemi COVID-19 itu akan berakhir. Karena hakikatnya tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang sanggup memberikan madarat kecuali atas izin Allah. Maka ini perlu optimisme, yakin bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Nah, bagaimana cara kita menanamkan rasa optimisme pada diri kita? Nah, salah satu caranya yang pertama, kita harus selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, yakin bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha baik dan selalu akan berbuat baik kepada kita. Adanya COVID-19 ini juga pasti ada hikmahnya. Ketika Allah menciptakan makhluk, itu tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan sia-sia. Maka virus COVID-19 itu pun pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan, Allah menjadikan COVID-19 ini luar biasa dampaknya bahkan di seluruh negara di dunia? Itu pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya itu kita bisa mengambil iktibar, mengambil pembelajaran bahwa kita hakikatnya manusia itu lemah. Sehingga kita ketika merasa bahwa diri kita itu lemah, kita tidak akan lagi merasa sombong. Yang kaya, uangnya miliaran bahkan triliunan, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Karena apa? Hakikatnya manusia itu lemah. Seberapa kuat orang itu, seberapa kaya orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para ulama zaman dulu itu, ketika para ulama berdoa meminta kepada Allah, itu bukan semata-mata mengharapkan sesuatu agar diberikan oleh Allah. Karena doanya para ulama itu sebagai wujud, sebagai pengakuan bahwa dirinya itu lemah, sehingga meminta kepada Allah. Kita merasa lemah sehingga kita meminta kepada Allah yang maha segalanya. Nah, ini juga penting. Kita yakin ketika ada COVID-19 merebak di seluruh dunia, kita sadar, semakin sadar bahwa diri kita itu hakikatnya lemah, dan Allah lah maha penentu segalanya. Allah itu punya kehendak, Allah maha berkehendak. Ketika Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan kita manusia, ya sudah, ketika Allah berkehendak sesuatu kepada kita manusia, kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, maka
sekali lagi, rasa optimis, rasa yakin kita husnudzon bahwa Allah itu maha baik dan pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita manusia. Itu perlu kita tanamkan. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa Allah itu maha baik, segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, kepada bangsa kita, kepada seluruh umat manusia di dunia itu adalah yang terbaik untuk kita, maka apapun yang terjadi kita tidak akan lagi bersedih, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa, karena kita tahu hakikatnya semua itu datang dari Allah. Memang pandemi COVID-19 ini menjadikan banyak ketakutan. Banyak orang yang jadi takut mati, seakan-akan kematian itu sudah ada di ujung tanduk. Nah, ini juga menjadi iktibar pembelajaran buat kita. Hakikatnya manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, kematian ada di sekitar kita, kapanpun itu bisa datang kepada kita. Maka kematian itu tidak perlu kita takuti, karena kematian itu pasti datangnya. Entah besok, lusa, atau 100 tahun yang akan datang, kita tidak pernah tahu. Yang pasti, sekali lagi, kunci agar kita optimis menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tanamkan pada diri kita bahwa Allah itu maha baik, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maka apapun yang Allah ciptakan, makhluk apapun yang Allah ciptakan di dunia ini pasti tidak sia-sia dan pasti ada hikmahnya buat kita semua. Asal kita yakin, sekali lagi yakin bahwa Allah itu maha baik. Kemudian selanjutnya kita berikhtiar. Ketika COVID-19 melanda, pandemi COVID-19 merebak di seluruh dunia, kita berikhtiar. Ikhtiar kita apa? Ya, sesuai anjuran pemerintah, kita jaga kesehatan kita, protokol kesehatan kita lakukan, mulai dari memakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Itu sebagai wujud ikhtiar kita sebagai manusia. Karena ikhtiar itu juga wajib. Lah, kadang kan ada yang berpikir kayak gini, lah ngapain? Nyatanya orang pakai masker aja masih kena COVID. Nah, itu di luar batas kemampuan manusia. Manusia itu cuma berikhtiar. Adapun kemudian orang itu terkena COVID ataupun tidak, itu sekali lagi semuanya kita gantungkan kepada Allah. Ya, ini penting. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan, yang menyalahkan Allah. Jangan, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, sekali lagi yakin bahwa COVID-19 ini adalah ciptaan Allah dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang sanggup memberikan madarat kecuali atas izin Allah. Karena yang memberikan izin adalah Zat yang maha baik, maka segala sesuatunya pasti itu yang terbaik buat kita. Setelah itu kita berikhtiar menjaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah. Yang terakhir kemudian kita bertawakal, berserah diri sama Allah. Hakikatnya hidup dan mati kita hanya milik Allah, dan kita itu suatu saat juga pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kepada Allah lah nanti kita akan kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.